Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Sabrina dengan NIM 2402010043. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Definisi kebutuhan cairan dan elektrolit, yaitu kebutuhan cairan dan elektrolit merupakan suatu proses dinamik karena metabolisme tubuh membutuhkan perubahan yang tetap dalam berespon terhadap stresor fisiologis dan lingkungan. Cairan dan elektrolit saling berhubungan. Ketidakseimbangan yang berdiri sendiri jarang terjadi dalam bentuk kelebihan atau kekurangan. Sistem yang berperan dalam kebutuhan cairan dan elektrolit, yaitu ada ginjal. Fungsi ginjal yaitu sebagai pengatur air, pengatur konsentrasi garam dalam darah, pengatur keseimbangan asam basa dalam darah, dan ekskresi bahan buangan atau kelebihan garam. Yang kedua ada kulit. Kulit merupakan bagian penting pengaturan cairan yang terkait dengan proses pengaturan panas. Yang ketiga ada paru-paru. Organ paru berperan mengeluarkan cairan dengan menghasilkan insensible water kurang lebih 400 ml per hari. Dan yang terakhir ada gastrointestinal, merupakan organ saluran pencernaan yang berperan dalam mengeluarkan cairan melalui proses penyerapan dan pengeluaran air. Cara perpindahan cairan tubuh, yaitu ada difusi, merupakan bercampurnya molekul-molekul dalam cairan, gas, atau zat padat secara bebas dan acak. Yang kedua ada osmosis. Proses osmosis penting dalam mengatur keseimbangan cairan ekstra dan intra. Osmolaritas adalah cara untuk mengukur kepekatan larutan dengan satuan 0. Yang ketiga ada transport aktif, merupakan gerak zat yang akan berdisfusi dan berosmosis. Proses ini terutama penting untuk mempertahankan natrium dalam cairan intra dan eksternal. Kebutuhan cairan tubuh bagi manusia. Kebutuhan cairan merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia secara fisiologis yang memiliki proporsi besar dalam tubuh. Hampir 90% dari total berat badan tubuh, sisanya merupakan bagian padat dari tubuh. Secara keseluruhan, kategori persentase cairan tubuh berdasarkan umur adalah bayi baru lahir 75% dari total berat badan, pria dewasa 57%, wanita dewasa 55%, dan dewasa tua 45% dari total berat badan. Persentase cairan tubuh bervariasi bergantung pada faktor usia, lemak dalam tubuh, dan jenis kelamin. Wanita dewasa mempunyai jumlah cairan tubuh lebih sedikit dibanding pria karena pada wanita dewasa jumlah lemak dalam tubuh lebih banyak dibanding pria. Pengaturan volume cairan dalam tubuh. Keseimbangan cairan dalam tubuh dihitung dari keseimbangan antara jumlah cairan yang masuk dan jumlah cairan yang keluar. Asupan cairan atau intake untuk kondisi normal pada orang dewasa adalah lebih kurang 2.500 cc per hari. Pengaturan mekanisme keseimbangan cairan ini menggunakan mekanisme haus. Pusat pengaturan haus dalam rangka mengatur keseimbangan cairan adalah hipotalamus. Pengeluaran cairan. Pengeluaran atau output cairan sebagai bagian dalam mengimbangi asupan cairan pada orang dewasa dalam kondisi normal adalah lebih kurang 2.300 cc. Jumlah air yang paling banyak keluar dari ekskresi ginjal berupa urin sebanyak lebih kurang 1.500 cc per hari pada orang dewasa. Hasil pengeluaran cairan ada urin. Pembentukan urin terjadi di ginjal dan dikeluarkan di vesifika urinaria atau kandung kemih. Keringat terbentuk bila tubuh menjadi panas akibat suhu yang panas. Dan yang terakhir ada feses. Jumlah rata-rata pengeluaran cairan melalui feses adalah 100 ml per hari. Jenis cairan. Cairan nutrien terdiri atas karbohidrat dan air, contohnya dektros atau glukosa,
levulose atau fruktosa, asam amino, contohnya amigen, aminasol, dan trafamin, lemak, contohnya lipomol dan liposil. Kebutuhan dan pengaturan elektrolit. Yang pertama, kebutuhan elektrolit terdapat pada seluruh cairan tubuh. Cairan tubuh mengandung oksigen, nutrien, dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida yang semuanya disebut dengan ion. Beberapa jenis garam dalam air akan dipecah dalam bentuk ion elektrolit. Yang kedua ada pengaturan elektrolit. Pengaturan keseimbangan natrium merupakan kation dalam tubuh yang berfungsi mengatur osmolaritas dan volume cairan. Pengaturan keseimbangan kalium merupakan kation utama yang terdapat dalam cairan intrasenal yang berfungsi mengatur keseimbangan elektrolit. Pengaturan keseimbangan kalsium berfungsi membentuk tulang, mengantarkan impuls kontraksi otot koagulasi, dan membantu beberapa enzim pankreas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.